Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan membahas 10 dokumen yang wajib diupload di akun SSCASN teman-teman ya. Jadi akan aku jelaskan semuanya, apa-apa aja dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Saksikan terus videonya dan jangan kemana-mana. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi ini adalah tampilan jenis dokumen yang harus teman-teman upload ya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman nanti login di akun SSCIS teman-teman, maka akan keluar atau akan muncul jenis dokumen seperti ini atau tampilan atau format seperti ini. Nah, langkah-langkahnya untuk sampai ke titik ini, teman-teman silahkan saja untuk melihat videoku yang sebelumnya, yaitu cara pengisian atau tutorial pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Nah, di sana kan aku hanya menjelaskan secara global, maka di video kali ini akan aku jelaskan secara spesifik ya teman-teman ya, terkait apa aja sih yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus diupload, bagaimana ketentuan dan segala macamnya. Nah, ini yang pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Ukuran maksimal 1000 KB ya teman-teman ya. Jadi nanti terkait soal surat pernyataan ini ada dari BKN dan ada juga dari instansi teman-teman masing-masing. Jadi ada dua ya teman-teman ya. Dan di scan itu menjadi satu dan diupload atau diunggah di jenis dokumen yang nomor 1 ini ya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya adalah file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku, ukuran maksimal 1000 KB. Nah, untuk terkait dengan SKCK ini juga sudah aku bahas di videoku yang sebelumnya ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman nonton aja. Nah, untuk pembuatan SKCK ini sebaik disiapkan sekarang teman-teman ya, di Polres atau di kantor polisi terdekat. Dan ingat teman-teman, kebutuhannya untuk apa. Jadi itu harus serempak ya. Biasanya nanti akan ada himbauan dari BKD, instansi teman-teman masing-masing, untuk keperluan SKCK-nya itu untuk apa. Untuk di angkatanku dulu 2019 itu kita banyak sekali yang salah karena kita tidak mengikuti ketentuan dari BKD untuk keperluan pembuatan SKCK-nya. Tolong diperhatikan, kalau misalkan sudah, silahkan untuk di scan lalu kemudian diunggah ya teman-teman ya. Selanjutnya ada file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh di web SSCASN yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN, yaitu ukurannya maksimal 1000 KB. Nah, ini ada daftar riwayat hidup perorangan dan DRH ya teman-teman ya. Ada dua, sudah aku jelaskan juga di videoku yang sebelumnya. Jadi saya sarankan kalau misalnya teman-teman yang menonton video ini, saya sarankan untuk menonton dulu video yang tutorial dalam pengisian DRH ya teman-teman ya, karena bakal menjadi satu kesatuan. Nah, kalau sudah seperti itu, silahkan teman-teman di-scan dulu, dijadikan satu ya teman-teman ya, antara DRH perorangan dengan daftar riwayat hidup ya teman-teman ya. Di-scan jadi satu file, diunggah di poin ketiga ini ya teman-teman ya. Maksimalnya 1000 KB seperti itu. Lalu kemudian ada file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja ukuran maksimal 1000 KB. Nah, ini juga yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita terkait dengan surat bukti pengalaman kerja itu perlu apa tidak sih? Nah, di sini ada pernyataan bahwa apabila memiliki pengalaman kerja. Jadi kalau misalkan untuk fresh graduate yang tidak memiliki pengalaman kerja, itu silakan di skip aja untuk yang poin 4 ini ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang merasa sudah memiliki pengalaman kerja, baik itu di perusahaan maupun di instansi ya, atau honor ya, baik itu tenaga kontrak dimanapun, itu silakan untuk meminta daftar riwayat pengalaman kerja ya teman-teman, atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di sana. Silakan untuk diminta dan diupload di poin ke-5 ini ya teman-teman ya. Oh, mohon maaf, di poin ke-4 maksudnya. Nah, kalau misalkan aku kemarin, aku sebetulnya sudah memiliki pengalaman kerja juga teman-teman, karena aku juga sebelumnya honor di salah satu instansi. Tetapi aku tidak membuat ini ya, di poin 4 ini tidak aku unggah teman-temannya, karena memang berkas itu banyak sekali ya mau dipersiapkan. Jadi aku tidak sempat untuk membuat ini. Jadi ya udah aku skip. Itu juga tidak apa-apa karena di sini sudah ada penjelasan ya.
teman-teman apabila memiliki pengalaman kerja. Jadi hitungannya aku tidak memiliki pengalaman kerja. Sebetulnya sayang sekali teman-teman. Harusnya kalau misalkan teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja, apalagi ada yang 3 tahun, 4 tahun atau 7 tahun ya, itu harusnya diupload di sini teman-teman. Karena itu akan berpengaruh kepada gaji berkala teman-teman. Jadi bukan golongan atau segala macam. Nanti di PNS itu kan ada gaji berkala 4 tahun sekali. Nah itu ada hitungannya sekian persen seperti itulah. Teman-teman yang memiliki pengalaman kerja, apalagi 7 tahun itu bakal dihitung teman-teman. Dan tidak lagi dimulai dari nol seperti itu. Selanjutnya ini ada file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika atau prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau ukuran maksimal 1000 KB ya teman-teman ya. Nah ini adalah yang bakal teman-teman urus nanti di rumah sakit ya, untuk surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan obat-obat yang terlarang lainnya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya adalah poin 6, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah untuk maksimal 1000 KB. Ini sama. Jadi biasanya itu bakal diurus di satu rumah sakit ya teman-teman ya. Untuk scan surat keterangan tidak mengkonsumsi obat terlarang dan file scan surat keterangan sehat jasmani rohani ini adalah biasanya diurus di satu rumah sakit teman-teman. Dan itu biayanya cukup mahal juga ya. Kalau pengalaman aku pribadi itu kalau tidak salah sekitar 600 sampai 700 ribuan lah. Jadi masing-masing rumah sakitnya itu beda-beda ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman menyiapkan budgetnya untuk membuat surat keterangan ini teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah file scan ijazah pendidikan asli atau ijazah persyaratan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CSN ukuran maksimal 1000 KB. Nah, terkait dengan ini teman-teman, ini file scan ijazah asli ya teman-teman ya, bukan yang dilegalisir. Nah, yang dilegalisir itu yang nantinya akan dikumpul bukti fisiknya di BKD, instansi atau tempat teman-teman melamar di daerah teman-teman masing-masing. Itu yang legalisirnya, tetapi yang diunggah itu file asli ya teman-teman ya. Jadi bukan fotokopian ya. Sekali lagi aku ulangi, untuk ijazah pendidikan itu yang file aslinya teman-teman, yang teman-teman scan lalu kemudian diunggah di jenis dokumen yang wajib untuk diupload di akun SSCIS ini ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah file scan transkrip nilai asli. Nah ini sama teman-teman, digunakan untuk melamar formasi CSN ini sama dengan yang ijazah. Jadi yang aslinya teman-teman ya. Untuk ijazah dan transkrip nilai itu yang dikumpul adalah yang aslinya teman-teman. Jadi bukan yang fotokopi atau yang legalisirnya. Selanjutnya, file scan surat lamaran CSN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada, ukuran maksimal 1000 KB. Nah, terkait dengan file scan surat lamaran ini, kalau misalkan teman-teman tidak ingin merubahnya, itu tidak masalah teman-teman, karena di jenis dokumen ini sudah terlampir ya teman-teman ya, sudah ada secara otomatis. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin merubahnya, itu bisa dengan sah-sah saja teman-teman di surat lamaran. Jadi kan waktu awal-awal dulu pendaftaran teman-teman sudah membuat surat lamaran dan mengupload di sini ya, diupload di aplikasi SSCSN teman-teman masing-masing. Nah itu nanti pas pemberkasan di pengisian DRA itu akan muncul secara otomatis teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin menggantinya silahkan untuk diganti. Kalau misalkan tidak, kalau misalkan ya sudah benar ya teman-teman, silahkan untuk di skip saja, karena sudah secara otomatis itu dia masuk ke jenis dokumen yang wajib ini teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah file pas foto formasi terbaru dengan latar belakang merah. Nah, terkait dengan pas foto, ini kita diminta yang terbaru ya teman-teman ya. Kita akan diminta untuk foto kembali. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah waktu pendaftaran kemarin kan sudah foto ya. Ini akan tetapi ketika pemberkasan biasanya kita diminta yang terbaru teman-teman. Aku juga tidak paham ya apakah kita juga bisa menggunakan yang pas pendaftaran kemarin atau misalnya kita foto kembali. Karena kita nanti akan diminta juga bukti fisiknya itu cukup banyak teman-teman di BKD ya. Jadi selain teman-teman mengunggah di akun SSCSN teman-teman masing-masing, nanti pas foto ini juga akan diminta bukti fisiknya, dan itu cukup banyak teman-teman. Nanti akan ada informasi dari instansi tersebut, kita diminta untuk yang 2x3 itu berapa, yang 4x6 itu berapa, terus 3x4-nya itu berapa. Jadi nanti akan diinfokan oleh BKD teman-teman masing-masing. Nah di sini juga ada ketentuan unggah dokumen ya teman-teman ya. Jadi yang paling terpenting adalah sebetulnya aku tidak perlu membacakan ini karena teman-teman sudah paham lah ya, karena sudah tahu semua. Akan tetapi yang terpenting adalah format berkas yang diterima itu adalah formatnya bisa PDF, JPG atau JPEG untuk pas foto. Jadi selain pas foto, yang harus teman-teman kumpul itu adalah berkasnya bentuknya PDF teman-teman.
Jadi bentuk dokumennya semua PDF ya teman-teman ya. Jadi tidak ada yang JPEG atau misalkan tidak ada yang masih bentuk Word atau Excel apalagi ya teman-teman ya. Selain pas foto. Jadi pas foto tuh bentuknya JPEG atau JPG. Selebihnya 9 dokumen lainnya itu bentuknya PDF ya teman-teman ya. Dan aku sarankan untuk teman-teman yang scan untuk dokumen-dokumen, usahakan teman-teman menggunakan mesin scan ya teman-teman ya. Bisa juga di printer yang ada scannya. Jangan menggunakan foto ya teman-teman ya. Aplikasi scan itu jangan, kalau bisa itu jangan, karena untuk terkait dengan kualitasnya itu tidak terlalu baik teman-teman. Usahakan menggunakan, kalau tidak mesin scan, biasanya di printer itu kan ada scannya, minimal menggunakan yang itu teman-teman. Oke, baiklah, mungkin itu dulu yang dapat aku sampaikan terkait dengan jenis dokumen yang harus teman-teman upload di SSCSN ini. Semoga ini membantu teman-teman sekalian. Kalau misalkan ingin bertanya, silakan untuk mengisi di kolom komentar. Baiklah, segitu dulu untuk video kali ini. Bye bye.